Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita mengenal Raja Saul sebagai raja pertama dari bangsa Israel. Tahukah Anda bagaimana Raja Saul mati? Ada seorang muda dari suku Amalek yang membawa kabar kepada Daud tentang kematian Raja Saul. Saat itu di pegunungan Gilboa, Raja Saul terluka parah dan pasukan kereta kuda sedang mengejar-ngejarnya. Sambil bersandar pada tombaknya, Raja Saul kemudian menoleh ke belakang dan melihat si orang Amalek tersebut dan meminta agar orang Amalek itu yang membunuh Raja Saul. Dan demikianlah orang Amalek itu membunuh Saul, mengambil mahkota dan gelangnya, dan kemudian melaporkannya kepada Daud. Kisah tersebut tergolong kisah hoaks. Kenapa? Karena kisah dari orang Amalek itu bukan kisah tentang yang sebenarnya. Berbagai tafsiran mengatakan bahwa orang Amalek ini sepertinya adalah seorang penjara di dalam pertempuran, yaitu orang yang mengambil keuntungan dari sebuah pertempuran dan mengambil barang-barang berharga dari medan pertempuran yang masih ada. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-31, kita memperoleh kisah yang berbeda tentang kematian Raja Saul. Dan kisah itu juga dicatat di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-10. Bahwa saat itu pasukan Israel sedang kalah. Ada banyak orang yang telah mati dari pasukan Israel, bahkan termasuk anak-anak Saul. Saul dalam keadaan terluka berada di pegunungan Gilboa dalam pertempuran itu. Lalu saat ia terluka itu, Saul meminta kepada pembawa senjatanya untuk membunuh Raja Saul. Pembawa senjata ini tentu saja menolak, karena dia tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Dia tidak berani melakukannya. Karena pembawa senjatanya tidak bersedia membunuhnya, maka Raja Saul kemudian bunuh diri. Dia menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya sendiri dan dia mati. Melihat kematian Raja Saul, pembawa senjata tersebut kemudian juga ikut bunuh diri. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, dalam dua versi cerita yang berbeda antara versi tentang 1 Samuel ini dengan 2 Samuel, pasalnya yang pertama tentang kisah orang Amalek tersebut, maka ada beberapa hal kejanggalan di dalam cerita orang Amalek itu. Yang pertama, bahwa orang Amalek itu tidak bercerita apa-apa tentang pembawa senjata. Dan kalau sang pembawa senjata masih hidup, ada dekat Saul, maka tentu pembawa senjata ini akan berusaha mati-matian untuk menghalangi orang Amalek itu membunuh Raja Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Tapi tidak dicatat. Jadi apakah sang pembawa senjata itu sudah mati? Namun Alkitab juga menceritakan sang pembawa senjata itu mati setelah Saul mati. Kejanggalan yang kedua adalah bahwa orang Amalek itu mengatakan bahwa pasukan kereta kuda sedang mengejar Raja Saul. Jika memang pasukan kereta kuda itu sudah mengejar Saul dan pasti sudah begitu dekatnya sampai Saul memutuskan untuk dibunuh saja daripada ketangkep atau dibunuh oleh pasukan berkuda itu, maka di mana pasukan berkuda itu ketika orang Amalek sedang membunuh Saul, mengambil mahkota dan gelangnya? Lalu kejanggalan yang ketiga di dalam kisah orang Amalek itu adalah bahwa suku Amalek itu adalah musuh dari bangsa Israel. Bahkan Raja Saul diperintahkan oleh Tuhan untuk membasmi suku Amalek. Maka kenapa Raja Saul meminta orang Amalek yang adalah musuhnya, adalah orang yang harus dia basmi untuk membunuhnya? Yang ada dia lebih memilih mati sendiri daripada mati di tangan orang Amalek yang adalah musuhnya, sama aja kan? Nah, ada berbagai hal yang menjadi kejanggalan dari kisah orang Amalek itu. Karena itu berbagai tafsiran mengatakan bahwa kisah tentang orang Amalek ini adalah sebuah hoaks yang disampaikan kepada Daud
dengan harapan bahwa Daud justru memberikan imbalan kepada orang Amalek ini dengan pemikiran bahwa Saul kan musuhnya Daud. Saul mati, maka Daud pasti seneng. Nyatanya Alkitab kemudian mencatat bahwa Daud tidak menyukai kabar tersebut dan Daud kemudian memutuskan untuk membunuh orang Amalek tersebut. Ibu bapak saudara-saudari, kisah tentang orang yang memalsukan sebuah informasi untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri bukan hanya sebuah kisah yang ada dalam Alkitab, bukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Dan karena itu kita mau belajar untuk berhati-hati dan waspada dengan berita-berita di seputar kita apapun itu. Kita mau cross-check setiap informasi-informasi yang ada dan beredar di sekitar kita. Memastikan bahwa sumbernya adalah sumber yang bisa kita percayai dan melakukan cross-check atau konfirmasi sebelum kita menyebarkan berita-berita yang kita sendiri ragukan kebenarannya. Dengan demikian kita bisa berhikmat dan terhindar dari berbagai kerugian yang diakibatkan oleh penipuan yang orang lakukan ketika menyebarkan sebuah informasi yang keliru kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, ada banyak hal yang terjadi di sekitar kami Tuhan ketika dalam situasi pandemi ini beredar juga berbagai kabar-kabar yang terkadang tidak benar, ya terkadang menyesatkan. Tuhan, biarlah kami kiranya dapat mengecek setiap informasi dengan benar sebelum kami menyampaikannya kepada orang-orang lain. Tuhan, berikan kami hikmat untuk juga bisa bijaksana memproses setiap informasi yang masuk kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi, biarlah kiranya dapat berlalu dan kami dapat kembali sehat dan aman untuk melakukan setiap aktivitas dengan lebih baik. Tuhan, berikan kesehatan kepada seluruh umat manusia, kepada setiap kami, juga kepada keluarga kami. Tuhan, biarlah Engkau juga yang terus memberkati setiap petugas-petugas medis dan aparat pemerintah di dalam kebijakan yang dilakukan. Kami berdoa Tuhan juga untuk berbagai daerah yang mengalami musibah dan bencana pada masa kini di dalam cuaca yang masih berubah-ubah. Biarlah kiranya kami bisa menjaga kesehatan kami dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong setiap orang-orang yang mengalami musibah, menjadi korban bencana alam di berbagai tempat. Kiranya Engkau terus menguatkan mereka dan hadir melalui setiap pertolongan orang-orang yang menguatkan dan membantu mereka melewati masa ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kehidupan kami bersama keluarga. Biarlah kiranya Engkau terus menyertai dan melindungi kami, membimbing kami melewati setiap hari-hari kami. Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, untuk Oma Amelia dalam perawatannya, serta Ibu Teresia bersama seluruh keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Herda dan keluarga di dalam semua proses pemulihan yang dijalani. Kami berdoa untuk juga proses pemulihan Penatua Glenn. Kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi sakit saudara-saudari kami yang lain, Pendeta Roni Nathanael, Penatua Henry Darmawan yang saat ini berada di Jakarta. Kami berdoa juga untuk pemulihan Ibu Damayanti, Ibu Melibong, dan Ibu Titi Susiani dan Andion. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan memulihkan setiap mereka. Engkau juga yang terus Tuhan menyertai setiap kami dengan setiap keberadaan keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, studi kami, biarlah segalanya dapat dilangsungkan dengan baik dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami akan beristirahat di malam ini. Tuhan, biarlah kami beristirahat dengan baik dalam penyertaan Tuhan.
dan besok bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.